Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mana Kojek ini? Puluhan penyintas bencana di Palu berunjuk rasa menuntut hunian tetap. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disidak. Wacana pemekaran Kabupaten Tompo 3 kini kembali mencuat. Mana Kojek ini? Ambil di sini sedikit, di sebelah kanan. Puluhan penyintas bencana dari berbagai kelurahan Palu berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Palu Selasa siang. Di situ di tempat yang kedua. Mereka menuntut hunian tetap alias huntap yang dijanjikan namun tak kunjung terrealisasi. Masa lebih dulu mendatangi kantor DPRD Kota Palu di Jalan Muhammad Hatta. Di halaman kantor wakil rakyat tersebut, mereka melakukan orasi secara bergantian dan meminta keseriusan DPRD Palu memperhatikan nasib penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap. Aksi pasca 7 tahun bencana Sulawesi Tengah. Namun aksi tersebut tidak mendapat respon serius dari anggota DPRD Palu. Masa kecewa dan melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota. 2025 kami menemukan adanya dana-dana APBD hibah yang dengan seenaknya. Mereka juga menyampaikan tuntutan serupa bahwa masih ada ratusan penyintas di Palu yang belum mendapatkan hunian tetap. Semakin menguatkan kami bahwa DPRD itu sepertinya tidak ada mereka hari ini hadir di tengah ribuan jeritan orang-orang yang sepatutnya diberikan hak-hak bantuan. Saya juga mensinyalir ada beberapa pos-pos anggaran yang tidak substansif penggunaannya. Bayangkan, padahal kami hanya butuh 5 miliar. 5 miliar jika dikonversi ke rumah stimulan, 50 unit, itu hanya butuh 5 miliar. Tapi tidak ada kepedulian mereka dengan nasib-nasib orang yang sudah memasuki tahun ke-7. Tidak ada kepastian kapan mereka akan mendapatkan hak hunian yang layak. Kekecewaan masa cukup beralasan. Mereka sudah 7 tahun tinggal di hunian sementara. Janji dari pemerintah untuk mendapatkan hunian tetap tak kunjung terwujud. Masa juga melakukan aksi teatrikal di halaman kantor Wali Kota Palu. Mereka berharap segera meninggalkan hunian sementara dan mendapatkan hunian tetap. Namun lagi-lagi aksi para penyintas tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kota Palu, sehingga mereka kecewa dan memilih membubarkan diri. Aksi unjuk rasa puluhan penyintas ini berlangsung aman dan lancar. Julianus K. dan Muhammad Rezi melaporkan dari Palu. Hasil sitaan KPK diposting di televisi, ditayangkan di media sosial. Uang itu menggunung. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disidak di halaman kantor gubernur Selasa pagi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan surat kendaraan dan kelayakan penggunaan. Satu persatu kendaraan dinas digiring masuk untuk diperiksa oleh sejumlah petugas. Pemeriksaan mulai dari kelengkapan fisik, kondisi mesin, hingga kelayakan penggunaan. Penertiban ini digelar untuk menata penggunaan aset daerah agar sesuai petunjuk teknis dan tidak disalahgunakan. Pemeriksaan juga untuk melihat kendaraan yang masih layak dipelihara dan yang perlu dilelang karena usia pemakaian sudah melebihi 7 tahun. Hasil sidak menunjukkan sejumlah kendaraan kondisinya sudah tidak layak pakai. Kendaraan tersebut rencananya akan dilelang untuk mengurangi biaya pemeliharaan yang selama ini membebani anggaran Pemda. Maksud pengecekan ini tidak lain, yang pertama ingin mengecek fisik kendaraan
Yang pertama, fisik itu apa ada atau tidak, umur berapa, masih layak digunakan atau tidak, terpelihara atau tidak. Nah, yang kedua, apakah kendaraan yang ada itu sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan. Karena pemerintah ini kan ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penggunaan kendaraan. Langkah penertiban ini menjadi bagian dari program Berani Berintegritas yang digiatkan Pemprov Sulawesi Tengah. Sekaligus menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh dipakai sesuai standar dan untuk keperluan dinas. Pemerintah provinsi berharap penertiban ini mendorong aparatur sipil negara lebih disiplin dan kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ratusan anak-anak PAUD Islam Terpadu Pelita Hati Palu terlihat antusias saat berkunjung ke kantor pencarian dan pertolongan Palu Selasa pagi. Sejak pagi, sebanyak 180 anak didampingi guru dan orang tua mengikuti simulasi mitigasi bencana langsung bersama tim Basarnas. Mereka diberikan pengetahuan tentang cara melindungi diri saat gempa hingga pengenalan peralatan penyelamatan. Suasana tampak meriah saat anak-anak mencoba flying fox dan perahu karet. Mereka antusias mengikuti rangkaian kegiatan dengan didampingi petugas Basarnas. Bahwa anak-anak kita berkunjung ke tempat-tempat ini memberikan suatu pembelajaran dini, sehingga mereka jika ada terjadi bencana, mereka juga sudah punya pemahaman, walaupun mungkin pemahamannya tentunya perlu diasah kembali di sekolah. Dan kunjungan seperti ini, praktek langsung, saya kira menjadi pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak. Pemerintah Kota Palu menyambut baik langkah edukasi mitigasi sejak usia dini. Menurut Wakil Wali Kota, pengalaman langsung seperti ini penting, mengingat Kota Palu adalah daerah rawan bencana. Anak-anak juga mendapatkan pengenalan beberapa alat operasional SAR dalam pencarian dan pertolongan. Daerah kita kan kita sudah tahu 2018 terkena bencana yang cukup besar gitu. Kemudian sebelum 2018 juga kita sering sekali gitu kan gempa-gempa kecil. Jadi anak-anak seperti ini kayak di Jepang itu kan memang mereka dilatih untuk tahu bagaimana menghadapi bencana gempa bumi atau apa gitu ya. Nah ini alhamdulillah. Yang pertama itu terkait bagaimana mitigasi bencana yang tadi Bu Wali sampaikan. Jadi pada saat terjadi gempa, bagaimana mereka melindungi diri ya, itu akan disampaikan oleh kakak-kakak dari Basarnas. Kemudian dilanjutkan dengan ada flying fox ya. Jadi bagaimana kita turun dari ketinggian menggunakan tali gitu. Jadi dengan ketinggian mungkin kurang lebih 5 meter, mereka menggunakan tali dan turun. Itu kan menambah antusias atau pembelajaran bagi adik-adik sekalian. Kemudian cara juga kita mendayung ya, walaupun kita nggak berlatih di air, tapi minimal mereka bisa mengenal gitu perahu karet, kemudian dayungnya seperti apa. Selain nanti ada pengenalan peralatan lain yang ada di gudang. Kegiatan ini menjadi rutinitas PAUD IT Pelita Hati setiap tahun. Harapannya anak-anak terbiasa dan tidak panik jika suatu saat menghadapi bencana. Diharapkan pula kegiatan mitigasi bencana ini bisa didorong untuk menjadi kurikulum di sekolah dan diikuti sekolah-sekolah lainnya. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.